tentara Cina mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia dan tidak berkutik apapun. Negara bisa hilang tuh kalau terjadi pengkhianatan di jenderal, polisi dan tentara. Kenapa Pak Safri berhenti? Dia masuk situ sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional yang dibungkus Satgas PKH. Ya. Nah, artinya ketuanya Prabowo, ketua hariannya Pak Safri. Jadi, kalau Pak Safri berhenti, diduga, ada dua dugaan. Satu, bahwa memang Pak Prabowo meminta berhenti. Yang kedua lagi menyusun strategi. Yang menarik adalah, semua orang yang memberikan masukan, dituduh seakan-akan antek asing. Yang antek asing itu adalah orang-orang yang masih ada di sekitar Bapak yang sudah fakta menjual aset negara, menyerahkan aset negara, menyerahkan kedaulatan ke oligarki dan asing. Itulah antek asing. Morowali adalah simbol penyerahan kedaulatan, 5 kedaulatan sekaligus yang diserahkan negara. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Itu terjadi di IMIP. 5 kedaulatan IMIP itu sudah diserahkan oleh Joko Widodo yang dulu kita tahu yang pasang badan terus ada Luhut Binsar Panjaitan. Cara Jokowi dulu. Semua ditarik ke pusat, habis itu dijual belikan di pusat. Artinya Abang masih memberikan kepercayaan bahwa Presiden Prabowo mampu ya untuk memimpin ini semua? Saya di mana-mana menyatakan, saya percaya niatnya, tapi saya frustrasi terhadap caranya. Mulai forum ini saya berharap kita bersatu semua, lepaskan semua jaket kita pakai jaket yang sama, mengembalikan kedaulatan, 5 kedaulatan itu ke rakyat. Sobat Marilog, ada yang namanya daulat rakyat, ada juga yang disebut dengan daulat tuanku ya. Dan para pendiri negara itu biasanya menolak daulat tuanku, karena itu berarti kedaulatan monarki. Ada oligarki juga, ada teokrasi juga di sana. Yang kita mau kembangkan adalah daulat rakyat. Nah, kedaulatan di bidang apa? Tentu di segala bidang. Di bidang hukum, ekonomi, politik, hak-hak yang sangat mendasar, seperti perlakuan yang baik ya, makan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah ada perampasan yang sangat luar biasa, telanjang, dan itu makin hari kita lihat makin kasat mata. Barusan ada SP3 yang diberikan oleh Polda Metro Jaya terhadap tersangka dalam kasus ijazah, Egy Sujana dan Damai Lubis. Tapi yang lain tidak diberi. Ada kasus juga putusan yang sudah keluar pengadilan tentang pagar laut terhadap seorang kepala desa. Ya. Ada juga kita lihat di Morowali misalnya, aktivitas dari kehadiran TNI di sana mulai dibatasi juga. Nah, untuk membahas ini, kita datangkan orang yang sudah lama kita tunggu-tunggu, manusia merdeka. Wang, Bang, saya Dido. Siap. Wang, ini daulat olahraga jalan terus ya? Nah, iya. Ya, tapi ini karena ini penting, hari libur pun Bung Indra buang waktu dan saya buang waktu karena untuk memberikan informasi kepada apa yang terjadi terhadap bangsanya sekarang. Kita mulai dari yang kecil dulu nih. Yep. Kita coba review tentang putusan masalah pagar laut ini. Apa yang terjadi, Bang? Itu saya lihat, itulah saya berkali-kali menyatakan ke Pak Prabowo, kalau Bapak mau lihat kedaulatan hukum sudah hilang, maka datanglah ke wilayah Banten, melihat kedaulatan hukum hilang. Nah, kita lihat, coba bisa bayangkan kasus pagar laut. Kasus pagar laut ini yang melakukan dihukum dengan 3,5 tahun. Dan penadah tanda kutip, penadah pembeliannya itu PIK 2, anak perusahaannya itu tidak tersentuh sama sekali. Padahal dia penadahnya. Dia penadahnya. Bahkan kalau kita ikuti sidangnya, yang mau membeli tanah itu
jelas Nono Sampono mengakui bahwa 2 tahun sebelumnya sudah ketemu kepala desa dan minta dilengkapi suratnya. Artinya ada yang mesan dong. Nah, diurus lah dengan palsu macam-macam. Akhirnya terbuka sekarang bahwa itu surat palsu semua dan itu betul laut yang seakan-akan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik, 16 kepala desa lain melakukan hal yang sama di 31,6 km pagar laut. Artinya, dan itu semua berada di wilayah PIK 2. Artinya pemesan seluruh ini adalah PIK 2, tapi nggak tersentuh. Nah, yang kedua, yang menerbitkan sertifikat adalah BPN. BPN juga tidak tersentuh. Nah, yang menariknya juga Pemda tidak tersentuh. Yang menerbitkan nomor objek pajak, itu NOP, untuk dibayarkan itu badan Bapenda, dan juga tidak tersentuh. Nah, yang tersentuh hanya kepala desa Kohot yang dituntut 3,5 tahun. Nah, yang dihukum 3,5 tahun. Nah, kita banting, dan itu kalau dihitung, itu 263 sertifikat. Artinya, satu sertifikat hukumannya hanya 5 hari. Dikurung 5 hari ya? Satu sertifikat. Nah, Anda bandingkan dengan kasus Charlie Chandra. Charlie Chandra yang hanya membuat pernyataan bahwa itu tanahku. Nah, dianggap memalsukan, maka dihukum 4,5 tahun. Nah, walaupun di pengadilan tinggi sudah diturunkan menjadi 1 tahun. Jadi, saya menyatakan memang pengadilan sudah betul-betul keinginan oligarki. Jadi, nah, yang tadi kemarin ada lagi yang menarik itu adalah, nah, kasus Charlie Chandra diturunkan di pengadilan tinggi menjadi 1 tahun. Saya ini lagi di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan hakim Mahkamah Agung menjadi jernih bahwa ini memang tidak ada kesalahan. Nah, tapi pesanan oligarki sangat jelas. Nah, kemarin ada lagi kasus yang siapa namanya itu yang YouTuber. Ya, dihukum 1 tahun dan didenda 200 juta. Bayangkan, YouTuber anak muda yang orang tahu ini dihukum juga. Jadi sebut berdana. Dia padahal whistleblower ya? Whistleblower. Nah, ini betul-betul ini yang saya katakan betul-betul oligarki sudah menguasai hukum di wilayah Tangerang dan Banten. Dan menariknya Bung Indra, bahwa Gubernur Banten itu sama sekali, bupati dan lain tidak pernah membela rakyatnya. Tidak pernah membela rakyatnya. Itulah bukti kedaulatan hukum sudah diambil. Nah, kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa agenda terbesar Prabowo kalau masih memperbaiki negara adalah merebut kembali kedaulatan negara yang sudah diambil oleh oligarki. Saya menyatakan mungkin atas skenario Solo yang betul-betul dilaksanakan oleh Parcok dan aparat hukum lainnya. Itu kedaulatan yang sudah diambil. Nah, ada 5 kedaulatan yang sudah diambil. Nanti kita bahas yang satu. Selain hukum ya, ini hukum yang pertama. Kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi itu betul-betul sangat diambil oleh mereka. Mereka sudah mengambil hampir semua aset ekonomi dan lain-lain itu diambil oleh oligarki. Saya kasih contoh saja. Dan puncaknya di 10 tahun Jokowi. Saya kasih contoh. Boksit, tambang ya, boksit dan aluminium. Pada saat Jokowi masuk itu 100% milik negara, dikuasai oleh negara. Sekarang yang namanya tambang boksit itu tinggal 8%. Semua sudah diambil oleh asing dan Cina. Cina lah. Nah, yang pengolahannya tinggal 3%. Anda bayangkan lagi dan nikel. Nikel sewaktu 2014 itu karena Vale saat itu masih bukan BUMN, itu kira-kira 60-70% dikuasai oleh negara. Sekarang tinggal 8%. Astaga. 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa. Nah, demikian juga yang lain. Artinya sumber daya ekonomi ini betul-betul diambil. Kita belum masuk kepada penguasaan perdagangan, penguasaan macam-macam. Nah,
Saya menganggap ini harus segera diambil juga oleh Presiden Prabowo, mengembalikan kedaulatan itu ke rakyat. Nah, kedaulatan yang paling hilang itu coba lihatlah. Mohon maaf menyebutin aja, Alfamart, Indomaret sudah masuk semua ke seluruh daerah dan sebelah menyebelah ya. sebelah menyebelah. Dan yang menarik, Bung Indra, coba kita pikirkanlah. Kalau kita dibelanja mereka, maka uang rakyat itu langsung kesedot ke Jakarta. Dimanapun, mau di Papua, di Merauke, langsung kesedot belanja di situ. Artinya, kalau dulu kita belanja di warung kakak lima, pasar maka dia beli, ya, dia beli lagi yang lain, berputar uang itu. Ya. Jadi itu adalah menyedot uang rakyat dengan sangat tinggi. Itulah kedaulatan ekonomi sudah diambil. Itu harus dibenahi kembali. Nah, yang kedua, kedaulatan politik. Kedaulatan politik ini beginilah. Kita tahulah, hampir semua partai politik itu sudah di tangan oligarki. Hampir semua. Kita masih ingat persis, hampir semua ketua partai saat itu pada saat Meikarta dibangun, datang ke sana kan? Ya. Menjadi bagian pemasaran Meikarta. Yang jelas-jelas sekarang udah merugikan rakyat. Masih ingat Suryo Paloh ke sana? Zulkifli Hasan? Hampir semua ketua partai ke sana. Oke? Ya. Yang menarik, adakah ketua partai yang berteriak tentang PIK 2? Nggak ada satu. Nggak ada. Oke? Adakah Ketua itu kecuali Partai Rakyat Merdeka, Manusia Merdeka. Indonesia Merdeka. Nah, tidak ada ketua partai apapun. Nah, jadi artinya memang mereka sudah tidak bisa tidak sama sekali partai politik ini sangat tergantung. Puncak daripada bahwa partai politik sudah diambil oleh oligarki adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan kompak. Seluruh sepakat Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu betul-betul mengkudeta kedaulatan rakyat. Jadi saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengkudeta kedaulatan ekonomi rakyat ke oligarki. Dan kita masih ingat semua siapa sih yang mensponsornya? Airlangga Hartarto yang paling getol, dan seluruh ketua partai termasuk PDIP yang sekarang. Kompak kan menunjukkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Purbaya sudah mulai membuka sekarang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja betul-betul merugikan negara. Nah, kita lihatlah berbagai undang-undang Minerba, Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba itu betul-betul adalah hasil ini oligarki, karena pada saat itu kalau tidak direvisi maka izin-izin tambang yang bukan IUP itu kembali ke negara dan menjadi BUMN. Kembali ke BUMN. Nah, masuklah oligarki dan dibahas sangat sederhana, tertutup. Dan kita tahu hampir semua partai politik setuju. Nah, artinya saya menyatakan partai politik sekarang itu adalah tempat melegalisasi penyerahan kedaulatan kepada oligarki. Termasuk nanti rencana pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini. Nah, ada oligarki di belakang. Nah, itu saya masih beda pendapat kalau itu. Masih karena begini, faktanya sekarang dengan pemilihan langsung yang menentukan bupati itu oligarki. Faktanya. Tidak akan pernah terpilih bupati di wilayah tambang kecuali oligarki tambang yang menunjuk. Partai politik hanya melegalkan pengambil alihan oligarki. Saya menyatakan begini. Boleh orang berpendapat. Saya menyatakan fakta menyatakan bahwa oligarki lah yang menentukan pemimpin yang terpilih lewat pemilihan langsung. Ya. Itu fakta. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mengutamakan demokrasi atau mengutamakan kedaulatan? Kedaulatan. Ya. Nah, kalau mau kedaulatan, maka jangan serahkan pejabat ditentukan oligarki. Faktanya hampir semua oligarki menentukan. Nah, jadi saya menghargai pendapat teman-teman yang menyatakan bahwa bisa berbahaya, tapi faktanya sekarang bahwa menjadi sangat berbahaya karena gubernur, bupati, wali kota itu ditentukan oligarki, bukan oleh siapa-siapa, karena butuh uang besar. Itu yang harus. Nah, kita harus kaji secara ini. Oke, politik tadi. Ya. Kedaulatan hukum. Kita tahu persis. Tadi cerita tentang PIK 2 sudah sangat clear. Nah, tadi
bahwa tadi pembebasan terhadap SP3. SP3 terhadap Damai Lubis sama Egy Sujana, dan dua klaster kan, klaster 1, klaster 2. Klaster 1 kan adalah 5 orang kan, Ya, ada 3 orang lagi. ya. Yang dikasih adalah hanya yang datang ke Solo, 2. Kalau memang klasternya ini 5-5-nya dong. Artinya kendali hukum masih di tangan Joko Widodo. Pak Prabowo bisa menyatakan membantah, tapi faktanya bahwa, dan ini kendali hukum adalah kendali parcok loh, bukan kendali hukum segalanya. Karena faktanya dia ditemani oleh penyidik datang ke sana, dan kenapa nggak 5-5-nya nggak diajak? Hanya 2. Oke, nah itu fakta bahwa kendali hukum masih dipegang. Cobalah, banyak sekali fakta bahwa kendali hukum oligarki masih menguasai hukum, itu banyak sekali fakta. Termasuk yang yang dituduh demonstran dan segala macam pada peristiwa Agustus itu di Jakarta Utara misalnya 60 orang langsung torpedo aja 1 tahun. Nah, ini apa yang terjadi, Bang? Jadi saya melihat begini, saya bikin Pak Prabowo harus melihat ini bahwa ini bisa-bisa menganggap bahwa ini pemerintahan otoriter. Otoriter untuk rakyat oke. Untuk memberantas korupsi, untuk memberantas oligarki, untuk mengambil sumber daya alam, itu perlu otoritarian untuk mengambil itu. Tapi otoriter untuk menginikan rakyat itu sangat berbahaya. Itu, nah kita lihatlah. Orang sering menyatakan, saya beri contoh, Singapura itu otoriter loh. Ya. Cina otoriter. Singapura Internal Security Act ya. Cina otoriter. Bisa ya. Okay. Rusia otoriter. Ya. Korea Utara otoriter. Tapi rakyatnya karena otoriter untuk rakyat. Itu jenderalnya pun dieksekusi. Nah, repotnya kita otoriter, tapi otoritasnya ke rakyat, itu yang bahaya. Nah, jadi kalau Pak Prabowo mau otoriter, kalau memang mau otoriter, maka otoriterlah membela rakyat. Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat yang setelah diambil. Nah, setelah hukum apa, Bang? Nah, setelah hukum adalah kedaulatan terhadap hukum, kedaulatan terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, ini kan yang tadi dibahas tentang Syafri Samsudin. Ya. Nah, ada lagi yang kelima itu ada kedaulatan wilayah. Kedaulatan wilayah yang dimaksud kedaulatan wilayah begini. Jangan menganggap bahwa betul-betul sudah dikuasai baru dianggap wilayah. Kita contoh kasus larinya tentara di Kalimantan yang ada Cina yang menerbangkan ini, terus tentara lari. Ya, bahkan ada yang dikeroyok juga. Nah, ada yang dikeroyok sama pekerja. Menurut saya itu sudah kedaulatan wilayah sudah hilang. Bayangkan Bung Indra, tentara yang selama ini kita banggakan lari karena dikejar oleh orang warga negara asing Cina di wilayah Indonesia. Terus pejabatnya diam semua. Artinya saya menjadi was-was sekarang, negaraku ini masih bisa nggak sih dilindungi oleh tentara dengan kasus seperti itu? Ataukah memang negara kita ini kedaulatannya sudah diambil? Artinya prajurit ini sudah dikode dari atas, jangan ganggu itu. Nah, kita ingat kata-kata yang menyatakan bahwa ada tulisan saya terima menyatakan bahwa sebenarnya negara bisa hilang tuh kalau terjadi pengkhianatan di jenderal, polisi dan tentara. Ini yang paling. Nah, nanti kita masuk ke kasus Morowali. Nah, contoh kasus ini menunjukkan, coba ada nggak tentara yang lari itu dipecat? Nggak ada. Masa Anda lari? Nah, setelah itu yang mengusir tentara, ya saya yakin tentara Cina itu. Tentara juga ya? Ya, tentara juga. Nyalinya luar biasa. Nyalinya luar biasa. Nah, tentara Cina mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia dan tidak berkutik apapun. Dan mungkin banyak terjadi di wilayah lain, tambang-tambang lain yang kita tidak tahu. Yang Morowali, silakan Abang tunjukkan kasusnya itu. Apa yang terjadi, Bang? Kenapa Syafri sepertinya mundur lagi?
Morowali ini kita harus gambarkan secara utuh. Bandara Morowali itu sebagian kecil daripada pengambilan kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan kedaulatan sumber daya alam. 3 kedaulatan diambil sekaligus. Nah, kenapa? Orang tidak pernah ungkap bahwa panjang pelabuhan di sana itu mendekati mungkin panjangnya kapasitas Tanjung Priok. Oh, luar biasa itu. Ya, itu bisa sekitar 20 kapal sekaligus kapal besar itu merapat. Saya pernah ke sana. Ya. Lihat, memang tanker luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu baru pelabuhan. Nah, belum yang untuk batu baranya, Tongkang. Itu juga 30-an. Jadi, itu sekitar kalau ini bisa sebenarnya 60 kapal keluar sekaligus. Jadi, yang ditunjuk Pak Safri itu bukan itu sebenarnya masalahnya. Ya. Masalahnya pelabuhan. Pelabuhan ini itu dekat sekali Alki. Internasional. Kalau masuk Alki kan udah laut bebas. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, saya menyatakan industri yang ada di dalam itu sekitar mungkin 90-an. Yang terdaftar hanya 60. Saya pernah masuk. Yang terdaftar hanya 60. Industri yang ada 190. Nah, kenapa industri datang ke sana? Karena menurut saya itulah tempat negara dalam negara. Karena tidak ada aturan Indonesia yang berlaku dalam. Nggak ada. Petunjuknya pun dalam bahasa Cina ya? Ya. Mandarin ya? Ya, Anda bisa bayangkan supaya rakyat paham. Aneka tambang, Vale, perusahaan lain yang beroperasi di wilayah yang sama itu berlaku aturan negara. Tenaga kerja, bank, pajak, biaya masuk dan lain-lain berlaku. Kenapa IMIP ini tidak berlaku? Ya. Dan kita masuk di sana lah. Semua mobil yang beredar itu bus, truk dan lain-lain tidak bayar pajak. Semua bebas pajak. Jadi dan tidak ada sopir Indonesia ya? Tidak ada sopir Indonesia. Coba Anda bayangkan. Dan coba bukan mengolah tambang dari termasuk dari Maluku, Papua diangkut ke sana untuk diolah. Oh, itu smelternya berarti? Ya, smelternya. Nah, setelah masuk itu bebas pajak. Ini betul-betul Morowali adalah simbol penyerahan kedaulatan 5 kedaulatan sekaligus yang diserahkan negara. Mungkin di Iwip, di Wadebai juga hal yang sama, karena Pak Safri belum masuk ke sana. Bangga ya? Nah, Maluku Utara. Oh, yang di Maluku Utara ya? Maluku Utara. Nah, jadi saya bilang 5 kedaulatan IMIP itu sudah diserahkan oleh Joko Widodo yang dulu kita tahu yang pasang badan terus ada Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan 5 kedaulatan yang saya katakan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan wilayah dan kedaulatan pengolahan sumber daya alam itu terjadi di IMIP. Itulah yang dimaksudkan negara dalam negara oleh Safri Samsudin. Nah, dipersempit orang menjadi karena hanya tidak ada bea cukai, bukan itu. Okay. Karena memang tidak ada aturan negara Indonesia lagi yang berlaku di situ. Tidak ada aturan Indonesia. Nah, saya takutkan itu terjadi di berbagai tempat dan kelihatannya seperti itu. Gitu. Nah, masuk. Kenapa Pak Safri berhenti? Banyak sekali teman saya kecewa dan banyak sekali sangat mengharap Pak Safri jangan berhenti dong. Nah, Pak Safri kita tahu bahwa memang hanya bergerak kalau perintah presiden dong. Karena ini karena dia masuk situ sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Okay. Yang dibungkus yang memakai tools Satgas PKH. Ya. Nah, artinya ketuanya Prabowo, ketua hariannya Pak Safri. Jadi, kalau Pak Safri berhenti diduga ada 2 dugaan. Satu, bahwa memang Pak Prabowo meminta berhenti. Yang kedua lagi menyusun strategi. Oke. Nah, mudah-mudahan yang kedua ya. Yang kedua. Nah, kalau disuruh berhenti, penyebabnya kira-kira apa dia berhenti? Oke, kalau umpamanya Pak Prabowo meminta dia berhenti. Ya, apa Bang? Saya tanya Bang. Ada 2 kemungkinan menurut saya adalah satu bahwa
memang Pak Prabowo masih segan sekali berhadapan dengan solo oligarki dan parcok. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, setelah Pak Safri turun, itu kan terjadi penangkapan kan? Penangkapan terhadap wartawan dan orang-orang yang mengkritisi tambang di Morowali. Betul. Dengan gaya parcok yang sangat pakai laras panjang menangkap seorang wartawan. Ya. Yang dibungkus dengan macam-macam. Oke lah, bawa salam, iya. Tapi dengan gaya saya akan menangkap teroris, menurut saya. Dan itu ada shock terapi kepada yang lain. Jangan coba ganggu-ganggu Morowali. Nah, bisa juga menjadi sinyal kepada Pak yang pro terhadap penertiban tambang di Morowali. Walaupun Anda menurunkan bintang 4 dari pemerintah, kami akan hadapi. Itu bisa kode. Akhirnya yang kecil-kecil menjadi ketakutan. Nah, itu bisa menjadi kode. Nah, siapa tahu juga memang ada kode dari atas. Nah, saya berharap bahwa karena sebenarnya sangat sederhana, Bung Indra. Kalau mengembalikan kedaulatan satu aja saya minta dulu deh. Satu, bahwa cabut semua fasilitas bebas pajak terhadap perusahaan-perusahaan sudah menikmati puluhan tahun bebas pajak. Tax holiday ya? Tax holiday. Kalau dilakukan, dan sangat tidak masuk akal memberikan tax holiday itu. Faktanya, aneka tambang, vale, dan tambahan lain untung kok. Oke. Dan bayar pajak. Jadi kalau menyatakan... Artinya kalau bersaing bisa ya? Kalau bisa. Apalagi dia punya pelabuhan sendiri, punya macam-macam sendiri. Bisa. Nah, kenapa BUMN loh aneka tambang? Vale BUMN loh sekarang. Nah, kenapa BUMN-mu kau pajaki, perusahaan asing kau bebaskan pajak? Ada pertanyaan yang agak naif bagi saya nih, Bang. Penerimaan negara kan cuma 87%. Oke. Apa akibat itu? Nah, itu menurut saya sudah akumulasi seperti itu. Nah, saya menyatakan begini, ini kan begini, yang menarik tuh, indikator fiskal 2025 itu sangat menyakitkan loh. Terendah selama 6 tahun terakhir, hampir semua. Penerimaan, pajak, PNBP, kemudian PPH, PPN, dan lain. Itu rendah sekali. Penyebabnya apa? Nah, itulah saya katakan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pidato. Apalagi pidato hanya menyatakan saya akan. Dan tidak bisa juga menyatakan kabinet sudah bekerja dengan baik. Faktanya bahwa itu shortfall. Nah, dan jumlah utang menjadi naik. Kan sekarang 2020 akan menambah utang 800 sekian triliun. Tahun sebelumnya 600-700. Jadi tambahan lebih banyak dari Sri Mulyani ya sebagai ratu utang katanya kan. Nah, jadi saya berharap juga Purbaya berhentilah pidato karena kewenangan ada di Anda. Kalau saya dulu teriak, boleh. Karena saya nggak punya kewenangan. Oke. Pak Prabowo berhentilah juga menyatakan akan melakukan ini. Karena kewenangan di Bapak. Lakukan sajalah. Nah, yang problem saya katakan. Ini problemnya karena pelaku daripada penyimpangan-penyimpangan selama ini masih dipercaya oleh Prabowo melaksanakan. Itu dia? Ya. Itu dia masalahnya? Itu masalahnya. Jadi saya menyatakan, bagaimana Anda mengharapkan penertiban tambang kepada orang yang pernah membagi-bagi tambang? Bahlil kan kerjanya membagi-bagi tambang. Terus Anda suruh tertibkan. Bagaimana Anda meminta Raja Juli menertibkan hutan sementara rezim sebelumnya bagi-bagi hutan? Nah, terus kita diminta percaya bahwa dia akan bekerja baik. Bagaimana saya bisa percaya tidak akan mungkin seorang Said Didu yang pernah mencuri HP dan menyatakan itu HP-nya orang lain. Itu nggak mungkin. Nah, jadi janganlah nggak mungkin. Karena Said Didu umpamanya pernah mencuri HP, tapi disuruh periksa tuh orang HP-nya dicuri nggak? Ya nggak mungkin lah. Nah, jadi dia menerima terus laporan-laporan itu. Padahal sebenarnya sederhana, Pak Prabowo udahlah ganti semua orang-orang yang bikin masalah terhadap
membuat residu persoalan yang ditinggalkan oleh Joko Widodo untuk Bapak membenahi negara itu. Dengan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat aja itu menaikkan level kemiskinan 0,4% kalau saya nggak salah. Ya. Apa? Bertambah jumlah orang miskin. Ditambah dengan persoalan tadi. Ya. Ada yang menduga bahwa peristiwa Agustus 2025 ini justru akan jauh lebih besar lagi terjadi pada 2026. Apa Abang bisa menduga ke arah sana? Saya melihat begini nih. Ini kan begini. Ini kan kita ingat Agustus itu kan adalah demonstrasi kelas menengah yang jatuh miskin. Sopir Gojek, sopir itu semua kan bekas kelas menengah. Ya, profesional sebelumnya. Profesional. Itu yang jatuh miskin. Nah, ini masih berlanjut terus kelas menengah turun menjadi miskin. Nah, mereka bukan orang yang bisa dicuci otaknya dengan pidato, dengan meme, dengan data palsu, dengan macam-macam. Itu nggak bisa. Dia paham betul bahwa ini memang susah. Nah, kalau itu terjadi, itu bisa meledak. Nah, saya masih ingat kata-kata Purbaya menyatakan, kalau 2026 ekonomi tidak membaik, maka bisa mengarah kepada penggantian rezim. Penggantian rezim, kita harus artikan bahwa itu penggantian Prabowo. Jangan mengatakan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena yang menginginkan cara rezim Jokowi berlanjut adalah geng Solo oligarki Parto. Artinya oligarki menjadi sponsor utama untuk menumbangkan Prabowo? Saya kalau membaca kepentingannya, iya. Ya, karena oligarki lah sangat menikmati selama Presiden Joko Widodo. Itulah dia menikmati betul segala. Coba bayangkanlah, hampir semua oligarki berpesta pora pada saat Joko Widodo. Itu berpesta pora dalam segala hal. Nah, sekarang dia pasti jauh berkepentingan bahwa, Pak Prabowo mulai keras kepada oligarki, tapi mulai kendor lagi. Nah, ingat ya, kalau Anda seorang petinju, maka pada saat jab-jab Anda masuk, maka semangat uppercut Anda bangkit. Tapi kalau pada saat jab-jab Anda itu dibantah terus, maka Anda akan berhenti menyerang. Kelihatannya jab-jabnya oligarki mulai masuk. Nah, bisa terjadi uppercut. Nah, jab-jab oligarki, saya katakan, berhentinya operasi penertiban tambang di di Morowali itu dianggap jab masuk, maka dia siap-siap uppercut. Masih berlanjut terus peak 2 itu adalah jab oligarki masuk, maka dia siap-siap uppercut. Juga dalam penanganan bencana saya lihat dulu kan waktu Aceh dan tsunami dan segala macam itu yang namanya kelompok oligarki kan bendera-benderanya terbang, pesawat-pesawatnya terbang ke daerah bencana. Sekarang mereka menahan diri. Nah, saya lihat begini, ini kan mereka agak kan begini. Nah, Pak Presiden juga harus waspada. Kan begini, jangan juga menganggap bahwa semua di dalam itu bukan kendali oligarki. Dua pernyataan yang Pak Presiden harus waspada betul. Itu adalah pernyataan di awal-awal Kepala BNPB. Menyatakan hanya ribut di medsos kok. Sementara dia main golf. Dia main golf. Pernyataan Pangdam Sriwijaya menyatakan tidak ada pelanggaran di dalam ini. Nah, baru Pak Presiden sadar setelah Syafri Samsudin dan Bu Titi datang ke Aceh dan menyampaikan informasi yang sebenarnya. Baru beliau sadar. Nah, ini harus waspadai bahwa beginilah. Di setiap pemerintahan itu pasti ada pemain dua kaki. Selalu, nggak mungkin nggak. Tiga kaki juga ada, Bang? Tiga kaki juga. Nah, ini harus diwaspadai dan sepertinya orang-orang yang dalam ini masih banyak lebih dekat ke oligarki daripada ke presiden. Nah, problemnya di sekitar presiden ini tidak banyak orang yang punya akses keluar. Dia hanya akses ke Pak Presiden. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Cuma penjaga karcis, penjaga di bioskop. Ya, nah itu yang problem. Yang bisa dapat informasi yang sebenarnya itu kan kira-kira hanya Syafri,
Purbaya, Ya. Amran, Sulaiman, dan mungkin Rosan. Itu yang bisa dapat informasi yang sebenarnya. Yang empat-empatnya ini tidak ada dari partai politik loh. Ya. Nah, yang lain itu sumber lain itu informasi untuk melindungi dirinya. Untuk melindungi dirinya atau menunjukkan bahwa seakan-akan loyal, padahal sebenarnya untuk melindungi diri. Atau informasi ABS, asal Prabowo senang. Nah, cobalah. Sebenarnya pernyataan menyatakan bahwa Indonesia paling bahagia, itu kan kalau memakai ini pasti bertanya, apa benar? Sumbernya mana? Sumbernya mana? Kita sekarang termiskin nomor 2 terbanyak di dunia, kok paling bahagia? Masa ada orang miskin bahagia? Ya, jarang orang tersenyum sekarang, jarang orang tertawa. Nah, jadi seperti itu menunjukkan bahwa Pak Presiden juga ini tidak menyaring betul. Kalau sudah tidak masuk akal, maka informasi itu delete. Itu pasti dan harus dimarahi orang memberikan informasi. Kau tuh sampah, informasi sampah. Nah, saya teringat dulu ketika Bung Karno juga digituin kan sama orang sekelilingnya. Ya. Di Berer. Ya. Ketika Sujatmoko bertemu dengan Bung Karno, dia kaget sendiri. Kok begini Presiden? Nggak seintelektual sebelumnya. Ya. Pak Harto kan terakhir juga begitu. Ya. Apa ini tanda-tanda bahwa memang ada upaya untuk membentengi Presiden Prabowo supaya dia nanti tidak suka rakyat? Dan mungkin saja dia melihat bahwa salah satu cara menginginkan pemerintahan Indonesia adalah menutup informasi. Kalau Pak Harto, kita tahu bahwa saya dengar dari Pak Emil Salim itu dia mengatakan begini. Pak Harto 1 tahun pertama mengambil kekuasaan itu hanya menggunakan telinga. Ya. Tidak pernah berkata apapun. Dan semua ahli dikumpulkan hanya mendengar, tidak mau bicara. Ya. Tahun kedua baru keluar kata-kata apa sebaiknya tidak begini. Belum mengambil keputusan. Tahun ketiga baru menyatakan mungkin ini lebih bagus. Tahun keempat baru ada arahan saya mau begini. Saya mau begini. Nah, jadi dia terbuka betul kepada nah, berbeda sekali dengan makin lama dia berkuasa, makin dia tidak banyak lagi bicara ya. Dan ingat Pak Harto kan yang dipanggil pertama adalah yang oposisi dia loh. Yang oposisi sebelumnya kan yang banyak kan termasuk bapaknya Pak Prabowo kan, Sumitro kan dipanggil. Iya. Jadi betul. orang kelompok dewan mahasiswa diundang ke Bogor, Istana Bogor ada. Iya, betul. Nah, mereka mengundang Bung Indra bilang kita ngalami lah menyusun GBHN kan orang-orang oposisi yang disuruh menyusun. Iya. Bukan orang pemerintah. Karena lebih clear pemikirannya. Nah, orang-orang oposisi loh yang diundang menyusun GBHN di Wankamnas itu Pak. Nah, sekarang yang menarik adalah semua orang yang memberikan masukan dituduh seakan-akan antek asing. Iya kan? Nah, yang muncul di podcast ini. Iya, podcast benar. Berarti ditonton sama Pak Prabowo. Jadi saya mana bisa saya dituduh antek asing? Iya kan? Nah, yang antek asing itu adalah orang-orang yang masih ada di sekitar Bapak yang sudah fakta menjual aset negara, menyerahkan aset negara, menyerahkan kedaulatan ke oligarki dan asing. Itulah antek asing. Bukan orang yang menyampaikan Pak Prabowo ini ada antek asing loh. Masa orang-orang yang terfakta sudah membagi-bagi tambang seperti membagi-bagi ini semua terus masih yang mengeritik dianggap antek asing? Dialah antek asing. Ya kan? Nah, orang-orang ini kan masih dipakai oleh beliau. Nah, itulah yang menimbulkan kewaspadaan bahwa Pak Prabowo jangan sampai dikelilingi orang penikmat oligarki dan beliau menganggap semua yang anti oligarki adalah antek asing. Kalau kita baca tentang asing ini, Bang, dulu kan kalau asing ini kan orang masih bicara tentang Amerika lah, Rusia lah, China segala macam. Sekarang yang disebut asing kan kita langsung bisa itu menyebutnya Tiongkok, Bang, Cina kan. Ya. Nah, artinya nggak bisa lagi kita sebut bahwa asing seolah yang lain juga punya kepentingan, tapi kepentingan yang paling nyata adalah Cina. Yang 10 tahun terakhir betul-betul Cina yang dikasih karpet merah. Nah, kita harus lihat tuh.
Cina itu ada pebisnis murni, adalah yang memang suka main belakang. Nah, tidak semua di Ada sana. yang nasionalis, Ada. ya, ya Nah, betul. kalau kerjasama secara profesional oke aja. Yang paling bahaya adalah seperti IMIP lah. Nah, saya masuk ke tadi. Bayangkan Bung Indra, di IMIP itu banyak sekali industri 90-an, 60 yang terdaftar. Nah, ada 3 pabrik baja di sana. 3 pabrik baja? 3. Wow. Itulah kenapa Krakatau Steel jumpalitan. Nah, berdarah ya. Sementara Krakatau Steel bleeding. Ya, bleeding. Nah, itulah Pak Purbaya mengatakan ada penyelundupan pajak di pabrik baja. Banyak sekali pabrik baja, jadi bukan itu dibukakan demi investasi. Nah, di sana pabrik baterai ada. Jadi menariknya begini. Baterai untuk baterai listrik. untuk mobil apa? Mobil, oke. Nah, yang menariknya tidak sedikit juga pengusaha Alibaba udah di sana di dalam. Oh, ini dia. Dan saya tahu tokoh-tokohnya itu yang dekat-dekat kekuasaan semua pada saat Jokowi ada di dalam situ. Nah, depannya berwajah Ali, di belakangnya bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah, ini ada di sana untuk mendapatkan keringanan pajak. Jadi Pak Purbaya, saya hanya menyatakan, saya baru percaya Anda lakukan langkah kecil. Cabut semua fasilitas perpajakan di wilayah Morowali dan tempat-tempat lain yang selama ini diberikan oleh rezim Joko Widodo. Itu kalau Anda itu lakukan, maka saya menyatakan bahwa Pak Prabowo dengan Purbaya sudah berhasil mencoba mengembalikan kedaulatan dan berlakukan wilayah itu kembali, semua ekonomi, hukum, politik itu semua. Kasih contoh tadi tentang pilkada, apakah pilkada DPRD apa tidak. Di Morowali yang terpilih itu ya suppliernya IMIP. Oh, oke. Partai politik itu hanya menjadi cap aja yang menitip oligarki. Nah itu nah, di tempat lain juga seperti itu. Nah, itu kira-kira. Jadi saya menyatakan begini. Saya hampir sebulan muter termasuk ke berbagai negara. Ya, saya lihat. Ingin menyatukan agenda apa yang bisa kita perjuangkan untuk menyelamatkan Indonesia. Apa itu, Bang? Nah, ini menarik ini. Jadi tadi saya ketemu berbagai tempat kemarin di tempatnya Hariman, Malari, peringatan Malari. Saya ingin belanja apa sepertinya agenda yang sama buat kita semua. Mau oposisi, mau setengah oposisi, mau penikmat oligarki, mau apa, mau dalam pemerintahan, agenda apa. Sebenarnya ada satu agenda yang kita bisa sepakati semua. Adalah merebut kembali kedaulatan rakyat. Itu agenda sepertinya diterima oleh semua pihak. Baik dalam pemerintahan maupun yang ini. Karena kalau ini diberlanjutkan, negara ini bubar. Dan betul-betul oligarki yang menguasai Indonesia. Jadi, mulai forum ini saya berharap kita bersatu semua, lepaskan semua jaket kita pakai jaket yang sama, mengembalikan kedaulatan, 5 kedaulatan itu ke rakyat. Dan saya berharap kalau membaca bukunya Prabowo, Paradoks Indonesia, pasti Prabowo mendukung ini. Dan kita tahu caranya dia sekarang sebenarnya berjalan. Mengambil sumber daya alam. Nah, yang lambat. Nah, sekarang. Artinya Abang masih memberikan kepercayaan bahwa Presiden Prabowo mampu ya untuk memimpin ini semua? Saya di mana-mana menyatakan, saya percaya niatnya, tapi saya frustrasi terhadap caranya. Jadi bilangnya, belum masuk di logika kita ya? Iya, siapa? Nah, saya percaya niatnya Pak Prabowo, tapi saya masih frustrasi menghadapi caranya. Saya percaya sama ideologinya. Nah, itulah. Nah, kami punya ini, indikatornya sederhana menurut saya ke Pak Prabowo. Tadi, kedaulatan hukum sederhana. Dan kami memberikan target yang realistis. Satu, udahlah, reformasi kepolisian, KPK, kejaksaan, itu dia bisa selesaikan paling lambat Maret 2020. Maret 2020. Oke. Kepolisian ini udah memberikan laporan ini bulan Februari nanti. Nah, mudah-mudahan dengan itu. Nah, itu kedaulatan hukum. Itu adalah indikator. Kita kasih indikator. Tidak lagi nunggu April? Nggak usah, Maret lah. Sampai saya ulang tahun ya Bang ya. Nah,
kedaulatan wilayah Hmm. itu menurut saya adalah bahwa semua kawasan-kawasan ekonomi khusus itu dibuka, Dibongkar pagarnya. dibongkar Dibongkar pagarnya, izinnya. dibongkar isinya, kembalikan semua kedaulatan bahwa berlaku kedaulatan itu adalah Dia kedaulatan. ambil pajaknya ya. Ambil pajaknya. Nah, kedaulatan ekonomi, saya pikir indikator sederhana saya. Dikaitkan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam sekalian. Kalau Pak Prabowo sudah bisa mengambil alih tambang-tambang yang 4,3 juta hektar, seperti hanya kelapa sawit 3 juta, 5 juta hektar, itu indikator bahwa beliau memang melakukan itu. Dan yang kedua indikator, cobalah Pak Prabowo memberikan sanksi kepada perusak lingkungan di Sumatera. Kan ada katanya. Nah, ini belum keluar-keluar. Ya, Nah, ya. jadi kalau itu dilakukan, maka Nilainya 6 rakyat triliun ya. menjadi percaya. Dan yang menarik menurut saya, bahwa ya oke, kita salut terhadap Kejaksaan Agung memamerkan uang triliunan, Hmm. tapi kok nggak ada yang dihukum? Ya, ya. Iya kan? Sekarang KUHP yang baru pun bahkan tersangka pun nggak boleh lagi dimunculkan di publik kan? Ya. Nggak boleh lagi dikasih baju. Nah, jadi menurut saya itu kalau Pak Safri jalan, PKH jalan, ya kita harapkan itu Mei lah. Itu sudah terjadi. Maka kepercayaan publik akan terjadi. Kedaulatan wilayah, saya mengharap wilayah-wilayah elit seperti PIK 2, yang lain-lain, wilayah-wilayah semua yang sudah diambil oligarki itu dibuka kepada rakyat. Nah, termasuk IKN ya, karena itu kan wilayah elit. Ya, nah, tampangnya elit. Saya sederhana, Pak Prabowo kan sudah membentuk otorita Pantai Utara Jawa. Oke. Tapi kita tidak pernah dengar apa kerja otorita itu. Padahal harusnya otorita itu sudah menertibkan semua pagar laut di pantai Jawa, tapi nggak bekerja. Artinya bahwa ini nggak jalan. Nah, udah ada niatnya. Sekarang kan bukan hanya bambu nih. Bukan. Udah ada beton-beton Ada nih. beton-beton dan sepanjang pulau. Nah, sehingga oligarki itu tidak lagi mendikte bupati wali kota untuk wilayah-wilayah tersebut. Termasuk wilayah Makassar, seluruh wilayah laut yang dikuasai oligarki itu kalau perlu dibentuk otorita, pusat hanya menguasai. Nah, negara yang menguasai sehingga tidak lagi. Tapi jangan seperti cara Jokowi dulu. Semua ditarik ke pusat, habis itu dijual belikan di pusat. Di belakang ya? Ya. Ada obligor di belakang. Ada obligor di belakang yang menunggu. Tukang ini, tukang bayar. Iya kan. Nah, ditarik semua ke pusat, baru dia dagangkan kebijakan itu di pusat. Jangan seperti itu. Nah, itu kita perkirakan sekitar Juli selesai. Nah, kedaulatan. Nah, jadi tadi ada Maret, ada Mei, ada Juli ya. Oke. Kedaulatan politik. Kedaulatan politik ini harus selesai akhir 2026. Karena itu akan menentukan sistem politik ke depan. Bulan Oktober kah? Ya, bulan Oktober. Nah, bulan pertemuan di MPR? Ya, pertemuan MPR itu harus selesai itu. Sistem politik apa yang ada Anda rancang untuk mengembalikan kedaulatan? Untuk tahun 2029 dan 2031 ya. Kan sesuai putusan MK kan? Artinya masih jauh ini. Ya. Nah, itu harus selesai akhir tahun ini. Jadi, istilah saya, Pak Prabowo menentukan Indonesia mau kemana itu hanya di 2026. Termasuk RUU kepolisian nih, saya tanya langsung nih. Iya, termasuk. Termasuk itu kan saya harapkan Maret selesai. Perpu? Ya, perpu aja dulu lah. Oh. Biar kan begini, kalau perpu dulu kan yang istilahnya ambil dulu tongkatnya deh. Supaya jangan mengganggu gitu kan. Wah, Abang kelihatan bener ini. Tongkatnya ya? Tongkatnya. Tongkat perpu ya? Enggak, tongkat penguasa itu. Perpu kan tongkat itu. Tongkat komando ya? Tongkat komando. Ya itulah, kita tahu lah. Kalau mereka akhirnya tongkat segagah-gagahnya, nah nggak bisa berpengaruh apa-apa. Jadi Pak Prabowo harus mengambil. Dengan perpu ya? Dengan perpu aja dulu. Nah. Oh, itu malah lebih cepat ya? Lebih cepat. Oke. Nah, ada yang lain? KPK, perpu juga segera. Perpu aja untuk mengembalikan KPK. Atau sederhana menurut saya, Pak Prabowo itu 63 bekas penyidik itu sebagai bukti bahwa beliau memihak, ya kembalikanlah.
Oke. Ini kan nggak dikembalikan dulu, padahal kemarin sudah ada rencana mengembalikan. Nah, jadi 5 agenda pengembalikan kedaulatan rakyat, sepertinya pemahaman saya itu agenda yang bisa kita semua jalankan, termasuk presiden, pemerintah. Nah, kita rakyat sipil akan mendukung kalau dilakukan, karena Kita udah capek mendukung nih, Bang. nah itulah Tapi nggak boleh lelah ya mendukung ya. Dengan cara kritis. Nah, saya bilang kita mendukung niatnya, tapi caranya mensreanya kita dukung ya. Mensreanya, niat baiknya ya. Niat baiknya kita. Bukan niat jahatnya ya. Bukan niat jahatnya. Nah, kita dukung itu. Tapi ya langkah-langkah ke depannya kita lihat. Karena yang depan ini banyak masalah loh. Nah, ya. Saya sih berharap bahwa Pak Prabowo ini kan lambat karena baru 4 sendok untuk makan garpunya. Makan keluar lagi bubur payarnya. Ya. Iya kan, baru 4. Safri, Amran, itu Purbaya, Ruslan, Danantara siapa? Danantara, Rosan ya, Rosan. 4 itu. Nah, tapi Pak Prabowo harus menjadi ini sekarang agak aman karena pangan agak aman di bawah kendali Amran. Nah, lihat ya, saya bilang 70% gejolak politik Indonesia menyatukan rezim adalah pangan. Sekarang pangan aman. Ya. Pangan aman artinya sekarang yang masalah adalah ekonomi. 30% kira-kira. Nah, ini Purbaya suruh menyelesaikan dengan Rosan. Nah, kedaulatan lain untuk serahkan ke Pak Safri untuk menyelesaikan. Tapi Pak Safri harus membersihkan benalu-benalu yang menghalangi. Menteri SDM, Kepala BPN. Harus berani sekarang? Harus berani. Harus berani, karena apa? Pertanyaan saya yang terakhir nih Bang, karena kita udah lewat nih ya. Apakah seluruh rangkaian tadi dari bulan Maret, Mei, Juli, Oktober segala macam, itu harus dengan penggantian formasi? Harus. Berapa persen harus diganti? Kalau menurut saya sih, saya tidak menyalahkan persen, tapi yang pengembalian kedaulatan yang paling penting kan adalah kedaulatan hukum kan. 1 Kapolri, 2 Jaksa Agung yang harus dibenahi, 3 KPK itu hukum. Ekonomi itu yang penghambat adalah Menteri SDM, Menko Perekonomian, karena Pak Erlangga ini banyak sekali pasti banyak sekali yang harus dilindungi sehingga lambat. Menteri Perindustrian itu menurut saya itu juga tidak jalan sama sekali. Kemudian Menteri SDM, Menteri Kelautan Perikanan, dan Menteri Kehutanan. Ini yang penting. Yang lain tuh tidak terlalu terkait. Menteri Pendidikan udah ketemu yang bagus menurut saya, Menteri Diknas. Nah, kemarin aja dia naik motor kan? Ya, itu menurut saya udah. Nah, jadi tinggal ini dia lakukan. Tapi problemnya ini kan orang Jokowi semua. Orang Jokowi semua. Jadi kalau Pak Prabowo tadi saya dapat meme menyatakan tidak takut, bukan itu. Orang ini bahwa orang yang menyebabkan Pak Prabowo mendapatkan beban dari kebijakan dia itu harusnya di-out. Oke, kita tutup di sana, Bang. Siap. Sobat Marilog, seandainya Bang Saididu waktu itu tidak berangkat ke Rempang bersama dengan 2-3 orang, itu kita akan menemukan Morowali di Rempang. Artinya pabrik kaca, orang-orang asing di sana, makanan asing dan segala macam masuk ke sana. Tapi Bang Saididu, sekalipun saya wajibkan untuk ke sini dulu, tapi dia ke Rempang dulu untuk mengatakan stop itu di Rempang. Dan kita tahu semua, alhamdulillah berhasil dalam artian bahwa itu juga didukung oleh soliditas dari warga Rempang sendiri. Yang kita tahu mereka dulu memang bekas-bekas bajak laut, bekas-bekas orang-orang lapangan, ada yang oleh Raja Haliaji, orang Bugis ini, dikasih gurindam ke-13 supaya mereka tidak lagi membajak di laut tapi membajak di tanah. Saya bayangkan itu, artinya kehadiran seorang Saididu itu untuk Pak Presiden Prabowo bukan hanya untuk mendikte dan segala macam apa kita mau dikte, tetapi untuk mengatakan sesuatu yang kita mau lihat bahayanya di depan sangat besar dan menganga dengan tenaga kita sendiri, biaya kita sendiri, ongkos kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan resiko kita sendiri. Itu yang kita akan tanggung. Artinya kita menikmati fase perjuangan ini, saya lihat
dari banyak sisi, semakin bertenaga, semakin gembira. Artinya yang pengecut silahkan mundur ke belakang dan SP3. Kita SP3 kan. Sampai jumpa dalam edisi Madilog berikutnya dengan Wang. Saya Dido. Tetap berpikir merdeka 100%. Siap. Merdeka, Bang. Makasih.